Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1C02419, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang PPh Badan atas subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SMSI, CIGNR, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SMAK. Baik, poin yang akan dibahas secara garis besar yaitu yang pertama subjek PPh Badan, yang kedua objek PPh Badan, yang ketiga norma perhitungan PPh Badan, yang keempat pembukuan PPh Badan, dan yang terakhir tarif PPh Badan. Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu subjek PPh Badan. PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, pajak penghasilan wajib Pajak penghasilan wajib pajak badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Muljono tahun 2006 menjelaskan subjek penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama subjek pajak dalam negeri dan yang kedua subjek pajak luar negeri. Materi yang kedua adalah objek PPh Badan. Mengikuti pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini, penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan diantaranya: satu, hadiah dari kegiatan dan penghargaan; dua, laba usaha; tiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, dalam kurung selain tanah dan bangunan; empat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; lima, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 6. Dividen; 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 9. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan; 10. Peraturan pemerintah; 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap; dan yang terakhir, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Materi yang ketiga adalah norma pembukuan PPh Badan. Pada pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPh diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4 miliar 800 juta rupiah boleh menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Materi yang keempat adalah pembukuan PPh Badan. Berikut ini beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stay sale accrual atau stay sale cash. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dan yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Materi yang terakhir adalah tarif PPh Badan. Disebutkan dalam 7 ayat disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 bahwa ba-
Disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%, mulai berlaku pada tahun pajak 2022. PPh Pasal 25 dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, setelah SPT tahunan dilaporkan, setelah SPT tahunan dilaporkan, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dari PPh yang terutang dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut dibagi 12. Yang kedua, sebelum SPT tahunan dilaporkan oleh wajib pajak, besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Yang ketiga, setelah diterbitkan surat ketetapan pajak, surat keputusan pajak yang dapat mengubah besarnya angsuran PPh pasal 25 antara lain surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan yang terakhir surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan atau SKPLBT. Atau juga surat keputusan keberatan atau banding. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.